على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Masih di pelajaran 4 bagian al-ba. Masuk latihan sekarang ya. Berkata penulis Dr. Abdurrahim rahimahullahu ta'ala. Tamarin. Latihan. Al-awwal. Latihan pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan yang akan datang. Hidayat. Pertanyaan pertama, min aina anta? Min aina ant? Ana min Indonesia. Ya, kenalan dulu. Namanya siapa? Hamzah. Sudah pernah belajar bahasa Arab? Ya, Durus logo. A'anta minal Filipin? Ini Firdaus kita ya, Firdaus. Hah? 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 Anggaplah kita dari Cina misalnya ya. Ya. Man minas Sin. Man minas Sin. Kita yang jawab. Man, apa artinya man? Ya. Man minas Sin. Siapa yang dari Cina? Kan kita tadi dianggap orang Cina, jadi berarti bagaimana cara menjawabnya? Laisa. Tidak, tadi anggap kita dari Cina. Ya. Man minas Sin. Ya, bukan sahih. Langsung. Bukan na'am. Kalau na'am, a'anta minas Sin, na'am, ana minas Sin. Ya. Tapi man minas Sin, nah kalau kita berarti ana minas Sin. Ya. Tapi kalau yang saya tanya Abu Syawal misalnya, yang dari Cina kan bukan beliau tapi kita. Ya. Nah, saya tanya beliau, mana minas Sin? Nah, maka dia sebut nawata. Dia bilang fulan minas Sin, begitu. Ya, Muhammad atau Hamzah minas Sin. Berikutnya, sesuaikan sekarang pertanyaan yang di atas. Percakapan yang di atas. Ya, percakapan antara Mudarris dan Muhammad. Ya. Jawab pertanyaan 4 ini. Atau dari nomor 3 tadi sebenarnya bisa ya. Mana minas Sin? Jawabannya Ammar ya. Ammar. Ya. Nomor 4 sekarang. Min aina Hamidun? Min aina Hamid? Pak Herma. Min aina Hamid? Huwa minal Hindi. Ya, yang kita. Siapa namanya?
Ismail. Aina dhahaba Abbasun. Sesuaikan percakapan yang di atas. Hah? Aina dhahaba Abbasun. Di mana Abbas pergi? Berarti dia tanyakan anunya, tempatnya, sebutkan. Kalau Aina Abbas, menanyakan orangnya. Nanti mungkin khoroja keluar, ya. Tapi di mana Abbas pergi, berarti kita harus sebutkan tempat di sini. Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudir, ya, kalau di percakapan. Muhammad menjawab, dhahaba ilal mudir, ya. Dapat kan, mudaris berkata Aina Abbas, Muhammad menjawab khoroja. Mudaris bertanya lagi, Aina dhahaba, di mana dia pergi? Muhammad menjawab, dhahaba ilal mudir. Nah, ya. Pertanyaan untuk Abu. Masih nomor 5. Pertanyaan terkait dengan kaidah nahwu. Aina dhahaba Abbasun. Abbasun dhammah, dhammah alamat rofa. Artinya Abbas ini terkena rofa atau marfu. Nah, kenapa marfu? Apa posisi dia di dalam kalimat? Kedudukan dia dalam kalimat apa? Khobar. Yakin? Ya. Ketika kita menjawab khobar, maka sebelum itu kita harus setelah menemukan mubtada. Kan dia berpasangan. Kapan ada khobar? Ketika ada mubtada dulu. Ya, ketika ada mubtada. Walaupun kita sekarang menjawab khobar, tapi mubtada itu harus sudah ditemukan. Tidak boleh tidak. Karena jangan sampai jumlahnya bukan ismiyah, ya, tapi kita mengatakan ini khobar. Padahal tidak ada mubtada. Sementara yang harus pertama kali sebelum kita menunjuk itu khobar, harus kita sudah temukan mubtada. Kita pastikan jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Sebab jumlah itu ada dua, kalimat itu ada dua. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Ya, oke. Yakin? Khobar. Nah, kalau begitu di mana mubtada? Zahaba. Ya. Apa pengertian mubtada? Mubtada adalah isim marfu titik-titik, ya, maksudnya dan seterusnya. Mubtada adalah isim marfu. Di pertemuan sebelumnya telah kita pelajari dhahaba itu fi'il. Nah, kalau fi'il itu tidak cocok dengan ciri mubtada, sebab mubtada harus isim, ya. Berarti bukan mubtada dhahaba. Nah, dhahaba fi'il artinya pergi, ya. Perginya itu sudah lewat. Jadi dalam menerjemah tidak mesti kata telah itu kita ungkap. Tapi kita paham kalau perbuatan pergi ini telah dia lakukan sebelum diucapkan oleh si pembicara. Tapi dalam menerjemah tidak mesti kata telah, sedang, akan itu kita harus ungkap di dalam lafaz. Cukup kita pahami. Misalnya di mana Abbas pergi.
Tidak mesti kita bilang di mana Abbas telah pergi. Nah, tapi kita pahami di mana Abbas pergi, berarti Abbas itu dia sudah pergi itu. Sebelum saya bertanya begitu, berarti Abbas sudah melakukan ini, zahabain. Nah, begitu ya. Baik. Fi'il apa? Zahaba adalah fi'il. Fi'il kata kerja harus ada pelaku yang kita sebut dengan istilah fa'il, al-fa'il. Jadi ada kata kerja bertanya. Zahaba pergi. Siapa yang pergi? Jawaban dari pertanyaan itu itulah fa'ilnya. Dari konteks kalimat ini, aina dhahaba Abbas? Siapa yang pergi? Abbas. Berarti dia fa'il. Gitu. Dia pelaku. Jadi kalau mau cari fa'il bertanya, siapa? Siapa yang pergi? Yang keenam, latihan 6, Abu Syawal. Abu Syawal berhalangan terus kayaknya nih, beberapa pertemuan. Saya kira tidak datang-datang. Alhamdulillah. Ya, jadi ketika kita belajar, karena ilmu itu pokok kebaikan. Terutama bahasa Arab juga itu dia ilmu yang dengannya bisa dipahami ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang kita kenal dengan ilmu akidah, kita bisa lebih paham kalau kita paham bahasa Arab. Tafsir ya, Al-Quran dengan bahasa Arab. Syarah-syarah hadis Nabi itu semuanya dengan bahasa Arab. Untuk memahaminya perlu dasar bahasa Arab. Semua ilmu agama itu memerlukan bahasa Arab. Nah, ketika kedudukan bahasa Arab dalam agama seperti ini, maka syaitan itu akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita tidak maksimal. Kalau tidak bisa dibuat tidak belajar, dibuat tidak maksimal dalam belajar. Tapi kalau dia bisa lebih dari itu, dia akan lakukan. Maka akan ada ujian-ujian seperti banyaknya kesibukan. Ya. Kadang ya, walaupun pada dasarnya mungkin kesibukan itu hal-hal yang baik menurut kita, tapi dia sifatnya duniawi. Di situ karena kita berada di persimpangan jalan ceritanya. Mau kemana ini? Mau terus ini, tapi berarti ini harus ditinggalkan. Atau kita terus ini, tapi ini mungkin kita hanya dapat ya hanya seperlunya saja, gitu ya. Nah, jadi antum harus siap, ya, bertekad untuk menyelesaikan pelajaran bahasa Arab, bertekad untuk melewati ujian-ujian dalam belajar, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, ya, dimudahkan di dalam ya, memahami dan di dalam ya, mengikuti pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Minta selalu kemudahan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai adhaba Aliyun ilal mudiri. Habis Syawal. Sama dia masih merujuk kepada percakapan yang di atas. Adhaba Aliyun ilal mudiri. Jadi ini pertanyaannya, saya minta kejelasan. Apakah Ali pergi ke mudir? Nah, bilang dulu la, ya,
La ya, dhahaba Aliyun ilal mirhad. Ya, jadi sebut dulu fiil kemudian fa'il. Tapi di dalam menerjemah sebut fa'il baru fiil. Ah, begitu. Ya. Baik. Di mana fa'ilnya dhahaba? Kan kita sudah tahu dhahab itu fiil. Nah, berarti ada fa'il. Mana fa'ilnya di sini? Siapa? Ali. Ya. Apakah Ali pergi ke Mudir? Jadi siapa yang ditanyakan pergi ke Mudir? Ali. Nah, itu fa'ilnya. Ya. Jadi selalu diingat, kalau ada mubtada, cari pasangannya. Khobar. Kalau ada fiil, cari fa'ilnya. Ini 4 ini namanya rukun kalimat. Rukun kalimat. Ketika tidak ada 4 ini, maka tidak terbentuk kalimat. Ya, jadi ini komponen kalimat yang paling penting ini. Ya. Karena kalau tidak ada dia, biar kata-kata yang dikumpul di situ sudah satu halaman, itu belum terbentuk kalimat. Tapi kalau sudah ada mubtada khobar, walaupun masih 2 saja sudah jadi itu kalimat. Walaupun fiil dan fa'il saja sudah jadi kalimat. Ya, berarti ini yang paling penting, dia rukun kalimat. Kalau dia ada kalimat. Kalau tidak ada kalimat. Ya. Nah, maka dalam membaca kalimat-kalimat bahasa Arab ini sering ditemukan mubtada khobar atau fiil dan fa'il. Sering ditemukan. Kalau yang lainnya mungkin ada, mungkin tidak. Gitu. Sebab dia hanya hal-hal yang melengkapi. Ya. Tapi mubtada khobar itu rukun. Fil fa'il itu rukun. Dalam sholat dia seperti takbiratul ihram, dia seperti berdiri. Kalau orang mampu berdiri, sholat wajib ya, tapi dia duduk, itu tidak sah sholat. Nanti tidak mampu baru duduk. Kemudian dia seperti surah Al-Fatihah, dia seperti ruku, dia seperti sujud. Rukun. Ya. Kalau ditinggalkan berarti tidak ada sholat bagi dia. Nah, begitu ya. At-tamrinu tsani, latihan kedua. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah. Menulisnya sendiri-sendiri saya ya. Kalau kita tunggu lagi menulis, itu lama nanti prosesnya. Ya. Apalagi kita hanya sekali sepekan. Baca dan tulislah. Ma'a itu bersama, sambil, atau disertai. Ya, sambil itu sama, bersama, disertai sama. Sambil dobti, mendobet akhir-akhir al-kalimat, kata-kata. Maksudnya mendobet, memberikan harokat maksudnya. Dikasih dobet itu harokat, ya, mengharokati akhir-akhir al-kalimat, kata-kata. Baik. Misalnya akhirnya tanwin atau tidak, terus dia dhamma atau kasroh misalnya, gitu ya. Nah itu. Baik. Siapa yang belum ditanya? Siapa lagi namanya? Anggota itu. Bisa? Hah? Belum? Ya. Ismail. Kata yang pertama saya, jangan diborong semua, kasih yang lain. Al-ghurfatu. Al-ghurfat. Perhatikan, kalau yang saya perhatikan, keumuman orang-orang di sini susah mengucapkan kata yang tidak ada panjangnya.
terutama huruf 2 dan 3. Sebab mungkin bahasa dialeknya orang di sini nadanya itu dua huruf atau huruf ketiga itu panjang. Nah, ya. Itu kadang mempengaruhi dalam mengucapkan lafaz-lafaz bahasa Arab. Tapi itu semuanya bisa hilang kalau kita selalu konsentrasi, berusaha, itu akan hilang. Ketika terbiasa, ya bahasa Arab ya bahasa Arab. Bahasa orang di sini ya di sini. Ah, begitu nanti terpisah. Ya, hanya itu tadi perlu selalu latihan ya. Seperti al-ghurfatu. Nah, kalau biasanya di sini al-ghurfatu kayak begitu. Contohnya ya. Al-ghurfatu. Tidak ditanwin. Alasannya apa? Kenapa tidak bertanwin? Karena ada alif lam masuk padanya. Ya. Jadi kita sudah pelajari sebagian hal-hal yang bisa menjadikan isim itu hilang tanwinnya, dihilangkan tanwinnya. Ya, di antaranya adalah alif lam. Alif lam masuk pada isim itu kan tandanya bertanwin. Tapi kalau masuk al, maka hilang tanwin. Ghurfatun masuk al ghurfatu. Baik. Sekarang Pak Hidayat. Yang kedua. Minal ghurfati kasroh. Tanpa tanwin karena ada al. Kenapa kasroh? Karena dimasuki oleh huruf jar. Kalau bertemu jangan sampai setelahnya huruf jar. Gitu ya. Dimasuki artinya sebelumnya ada huruf jar, ya. Huruf jar masuk padanya. Baik. Sebelahnya lagi. Ulang. Baik. Minal hammam. Ya, hammam kamar mandi. Ya, minal hammam. Ya. Tidak apa-apa, itu biasa di awal. Yang intinya dalam belajar kita harus berani, ya. Jangan takut salah, jangan malu-malu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibratu bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran bukan apa yang menjadi ukuran, yang menjadi ukuran adalah kesempurnaan di akhir. Yang di akhir yang jadi ukuran, bukan kekurangan di awal. Ya. Innamal a'malu bil khawatim. Ya. Tapi kalau bagus dari awal sampai akhir, itu paling bagus. Ya. Jadi seperti itu, ya. Jangan takut salah. Kalau dalam proses belajar ditanya, jangan malu menjawab. Tapi kalau dimintai fatwa, ya jangan menjawab kalau tidak tahu. Ya, jangan sebaliknya. Dalam belajar tidak mau menjawab, takut salah. Tapi ketika dimintai fatwa, menjawab, padahal dia tidak tahu. Nah, itu terbalik. Ya, saya barakallahu fikum. Berikutnya, al-mirhad, al-mirhadu tanpa tanwin karena ada alif lam. Berikutnya, ilal mirhadi kasroh karena ada huruf jar yaitu ila. Abu lagi. Al-Yaban Jepang. Al-Yabanu. Berikutnya Al-Filipino. Abu Syawal. Minal Hindi. Satu lagi. Ila Sini. Bagus. Latihan ketiga. Yaqra
waktub. Baca dan tulis. Kita baca saja ya. Baca. Perhatikan harokat-harokatnya. Sekarang saya suruh kita ganti perintah menulisnya. Karena kita menulisnya di rumah saja. Kita ganti dengan yang lain. Iqra wa tarjim. Baca dan terjemahkan. Begitu ya. Baca dan terjemahkan. Artikan. Baca pertanyaan. Kalau ada pertanyaan misalnya diartikan, jawab, baru diartikan lagi. Ya. Atau bisa juga langsung baca semua kemudian diartikan. Kembali ke yang pertama. Terus? Hah? Yang mana ini? Karena kita 2 kali baca ini. Kasih jelas. Nanti saya sebut ini kan tadi yang ini saya juga. Ya. Hindi. Kenapa? Harus ada alasannya. Karena masuk huruf jar padanya, ya. Jadi ketika kita baca itu di atas ilmu kita, di atas yakin. Kalau ada datang orang yang mau bodoh-bodohi kita, kita tidak terpengaruh. Berarti walaupun dia kasih syubhat-syubhat, tergantung sekuat apa kita ilmu tak. Kalau ilmunya baru, masih minim pengalaman, itu masih bisa dipengaruhi itu. Tapi kalau dia sudah sering dapati yang begini, kalau ada huruf jar setelahnya majrur, dia banyak luas ilmunya, datang syubhat-syubhat itu tidak berpengaruh. Itu seperti itu dalam ilmu-ilmu yang lain. Makanya dalam ilmu akidah misalnya, itu tidak apa-apa diulang-ulang, itu semakin bagus, karena itu akan membuat kita lebih yakin, sehingga kalau datang ujian-ujian yang menggerogoti itu ilmu kita itu tidak berpengaruh. Tapi kalau lama kita tidak belajar tauhid walaupun pernah pelajari, kadang kita lupa dikasih syubhat, sudah kadang kita masuk dalam perangkap syubhat tersebut. Min aina Fatimah hiya minal Hindi. Dia, hiya itu kata ganti, artinya dia untuk perempuan. Kalau laki-laki huwa, ya. Berikutnya Pak Hidayat. Coba diulang. Minal fasli. Wa dhahaba ilal bagus, ya. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudir. Artikan. Kharaja keluar artinya. Mudarris guru, kalau ke sekolah mudir. Dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Nah, pergi ke kepala sekolah yang berarti kita bisa mengatakan pergi menghadap ke kepala sekolah gitu. Bisa ya. Di awal-awal kita belajar bahasa Arab sama dengan ketika kita dulunya belajar
membaca bahasa Indonesia. Ya. Awal-awal kita belajar bahasa Indonesia langsung lancar, tidak kan? Kapan kita lancar dalam membaca bahasa Indonesia? Baca lancar. Ketika kita sering ya membaca. Sama dengan bahasa Arab. Kalau kita tidak sering mengulang pelajaran kita baca, nah itu akan lambat itu lancarnya. Ya, ada orang kalau dia dijelaskan kaidah-kaidah bahasa Arab dia paham, tapi ketika disuruh baca tetap tidak bisa, karena dia tidak mengulang membaca apa yang sudah dipelajari, sehingga tetap kaku di dalam melafadzkan lafaz-lafaz al-Arabiyah. Demikian pula orang yang terbiasa, kalau dia tidak punya kaidah-kaidah, dia baca lancar tapi salah-salah bacaannya. Berarti harus dikumpulkan dua. Ya, belajar kaidah-kaidah dan harus banyak berlatih. Banyak membaca, ya. Nah, cara membacanya biasakan baca lancar. Kalau awalnya kharaja, pikir lagi. Al mudarrisu minal fasli. Nah, setelah itu diulang sampai lancar. Kharajal mudarrisu minal fasli. Sampai begitu lancar. Ya mungkin yang di bawahnya pelan-pelan lagi, tapi diulang sampai lancar. Jadi terbiasa nanti di mulut. Nah, begitu caranya, ya. Orang-orang yang kita saksikan, Ustaz misalnya membaca kitab lancar. Itu awalnya dia juga tidak seperti itu. Dia juga berlatih sampai di tahapan itu juga, ya. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudir. Nanti bacanya itu kayak bahasa Indonesia juga gitu. Nah, itu berpengaruh juga ketika kita mengaji. Ketika mengaji, sekarang itu mungkin kita mengaji, baca Al-Quran, lihatnya huruf per huruf. Huruf nun, mim, lam, satu-satu huruf. Ya, panjang. Tapi nanti kalau sudah mahir, belajar bahasa Arab, belajar nahwu sorof, itu dibaca kata per kata dibaca. Dilihat langsung bisa dibaca semua itu. Sekedar dilihat. Sekarang kan huruf pertama, dua kita perhatikan itu. Tapi nanti sekedar dilihat begini langsung ditahu begitu. Sama dulu awal-awal kita baca bahasa Indonesia kayak kita dikte begitu. Huruf per huruf baru bisa baca. Tapi nanti setelah itu dilihat langsung bisa ditahu kan. Lihat tulisan bahasa Indonesia kan tidak berpikir, langsung ditahu begitu. Cepat jaringannya, nah, gitu. Karena biasa. Jadi cepat koneknya dengan di pikiran, di otak. Jadi banyak berlatih. Berikutnya Hamzah lagi. Zahabat tajiru ila dukan. Artinya pedagang itu telah pergi ke toko. Ada pertanyaan saya terkait dengan nomor 2 tadi. Al-mudarrisu, kenapa didhamma di situ? Apa kedudukannya dalam kalimat? Pelaku, fa'il, ya, fa'il. Terus dhahaba, mana pelakunya? Kalau mudarris kan pelaku dari khoroja. Fa'il secara istilah dalam ilmu nahwu isim marfu yang disebutkan sebelumnya kata kerja. Yang mana isim ini adalah pelaku dari itu.
dia yang alami, dia yang melakukan kata kerja itu, pekerjaan itu. Nah, jadi harus fa'il itu setelah fi'il. Kharaja al-mudarris. Al-mudarris isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'il itu kharaja. Tapi sekarang dhahaba juga fi'il. Mana fa'ilnya? Ya. Secara makna al-mudarris. Ya, mudarris juga. Tapi secara dalam ilmu nahwu, mudarris itu sudah ada kedudukannya. Dia pelaku dari kharaja. Sudah ada dia jabatannya ceritanya. Harus satu saja, tidak boleh dua. Ya. Dan secara definisi fa'il, dia juga tidak memenuhi syarat. Karena fa'il harus disebut setelah fi'il. Ya. Kalau seperti ini kasusnya, kan secara makna ingat ya, mudarris yang pergi juga kan, dhahaba ilal mudir itu mudarris. Tapi karena sudah disebut sebelumnya mudarris, dia juga sudah punya kedudukan di sana. Kita katakan dhahaba fa'ilnya adalah kata ganti tersembunyi, yaitu huwa. Huwa itu artinya siapa? Dia. Siapa dia? Mudarris. Jadi begitu prosesnya. Ya. Karena mudarris sudah tersubuhkan. Sudah ada bagiannya. Sudah ada yang beramal padanya, itu khoroja. Maka dhahabat tidak boleh lagi mengganggu khoroja di sini. Tapi karena secara makna pelakunya mudarris, kita katakan kata ganti huwa yang tersembunyi. Jadi huwa itu setelahnya dhahabat tapi tidak disebut begitu. Siapa huwa? Mudarris, ya. Jadi kalau saya katakan jaa Muhammadun, Muhammad telah datang. Jaa Muhammad. Muhammad di situ fa'il dari jaa. Jaa artinya telah datang. Kalau saya katakan Muhammadun jaa, maka Muhammad bukan fa'il dari jaa. Jaa fa'ilnya adalah kata ganti tersembunyi huwa kembali ke Muhammad. Begitu. Bisa dibayangkan? Ini qadarullah, tidak ada layar ini. Kalau jaa Muhammadun, Muhammad isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'il, berarti fa'il ya, dia fa'il sesuai definisi. Tapi kalau Muhammadun jaa, maka Muhammad di sini bukan fa'il dari jaa secara istilah, ya. Karena fa'il harus datang setelah fi'il, ya. Tapi jaa fa'ilnya adalah huwa yang tidak nampak. Siapa huwa? Muhammad. Muhammad telah datang. Siapa yang datang? Dia. Siapa dia? Muhammad. Begitu ya. Terus Muhammad di sini apa? Isim marfu di awal kalimat apa? Mubtada. Marfu. Ya. Nah, mana khobarnya? Khobarnya jaa bersama fa'ilnya. Kan ada khobar berupa jumlah fi'liyah. Jadi jaa bersama huwa yang tersembunyi. Ini jumlah fi'liyah. Khobar dari mubtada. Kan khobar itu sudah kita pelajari ada beberapa macam. Ada yang satu kata, namanya khobar mufrad. Ada yang gabungan, namanya khobar ghairu mufrad. Nah, di antaranya gabungan dari fi'il dan fa'il. Seperti ini. Muhammadun jaa. Muhammad mubtada perlu khobar. Jaa fi'il perlu fa'il. Fa'ilnya jaa huwa yang tersembunyi kembali ke Muhammad. Adapun khobarnya Muhammad adalah jaa bersama fa'il yang tersembunyi, itu gabungan dari fi'il dan fa'il atau jumlah fi'liyah.
Tapi yang keempat, baik. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Hamid telah keluar dari kamar dan dia pergi ke kamar mandi. Hamid sebagai apa? Fa'il. Ya, pelaku, tapi biasakan pakai istilah bahasa Arab supaya terbiasa. Ya, fa'il dari kharaja. Dhahaba, mana fa'ilnya? Hah? Huwa, yang tersembunyi. Ya, kata ganti. Kata ganti bahasa Arabnya domir. Tersembunyi bahasa Arabnya mustatir. Kita bilang fa'ilnya adalah mustatir. Huwa. Kembali ke Hamid. Nomor 5. Man kharaja minal fasli. Artinya siapa yang telah keluar dari kelas. Berikutnya. Kharaja talibu minal madrasati. Ya. Madrasah itu tulisannya sama dengan mudarrisah. Bedanya mudarrisah ibu guru. Madrasah sekolah. Ketika sama tulisannya, apa yang harus kita lakukan? Bingung? Tidak, tapi berpikir. Ya, kita pikir. Kalau saya baca mudarrisah nanti begini maknanya. Nyambung tidak? Cocok tidak kalau dikatakan pelajar itu telah keluar dari ibu guru? Tidak cocok. Keluar dari sekolah, cocok? Cocok. Berarti kita harus baca lafadz yang bermakna sekolah, yaitu madrasah. Itu cara menentukannya. Jadi ada kata-kata itu bentuknya ketika tidak diharokati sama. Sama tapi dia bisa beberapa versi bacaan. Nah, dari mana kita bisa bedakan ini bacanya yang ini, itu atau yang mana ini? Nah, lihat maknanya. Lihat maknanya. Jadi orang yang belajar bahasa Arab itu harus punya kamus. Hanya untuk bisa buka kamus, dia harus tahu ketika melihat kata bisa membedakan mana huruf asli, mana huruf tambahan. Harus dipisah yang asli dan tambahan. Dan untuk mengetahui yang asli dan tambahan itu, dia harus belajar ilmu sorf. Ilmu sorf, ya. 2 pekan sebelumnya, pertemuan sebelumnya dan sebelumnya lagi, itu kita belajar sedikit ilmu sorf, tapi khusus untuk fiil yang 3 huruf. Itu pun baru fiil madhi selesai, ya. Nah, selesai tapi hanya sebagian kecil saja. Bagus mungkin kita daurahkan hari Ahad, hari libur. Ya. Misalnya pagi dari jam 8 sampai menjelang zuhur dengan istirahat di tengah-tengah gitu. Ya. Berikutnya. Sudah tadi ya, kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suq. Pelajar itu telah keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Siapa yang pergi? Huwa. Kembali ke talib. Ya, nah, begitu. Jadi seperti itu, belajar mendengar pertama kali masih bingung, tapi dijelaskan lagi, oh ya sudah mulai paham. Dijelaskan lagi tambah paham. Seperti itu ya. Jadi jangan menyerah ya. Harus dilewati itu kesulitan-kesulitan. Karena di balik kesulitan ada kemudahan.
Kalau mau mudah terus, tidak ada begitu. Kemudahan itu setelah kita lewati kesulitan. Setelah kita lewati kesulitan dan kesulitan, baru mudah. Ya. Rakit-rakit ke hulu, bertepik-tepik kemudian apa? Dari bahasanya itu. Ya. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Berikutnya, yang Khadijatun Nassin wa Khalidun minal Yaban. Pertanyaan, Khadijatu kenapa tidak bertanwin? Nama perempuan. Nama perempuan jangan ditanwin. Ya. Kalau ada nama perempuan diberi nama dengan nama laki-laki, ya. Misalnya Ammar. Ammar kalau dia sebagai nama laki-laki, nah, bertanwin. Tapi anggaplah misalnya kita hanya berhayal dulu. Andai kata Ammar ini kita jadikan apa, ada orang punya anak dia bilang nama ini namanya Ammar, maka tidak ditanwin nanti. Ammaru itu nama perempuan, ya. Ada yang keluar dari itu seperti Hindun. Hindun ini karena dia terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya sukun, ya, di tengah sukun, maka dia boleh ditanwin, boleh tidak ditanwin. Itu Hindun. 3 huruf di tengahnya sukun. Tapi kalau 3 huruf semuanya berharokat atau lebih dari 3 huruf, maka tidak ditanwin. Ini ya. Baik. Berikutnya, fil faragi fi ma yali harfa jarrin munasiban. Letakkan di tempat yang kosong berikut huruf jar yang sesuai. Huruf jarnya kan banyak huruf jar yang sudah kita pelajari berempat. Jadi pilih dari salah satu 4 ini. Min, ila, fi, dan ala. Yang pertama, siapa sekarang? Ya, Abu Syawal. Apa itu huruf jar? Ada Alkitab, kemudian ada Al-Maktab. Nah, di tengah-tengahnya itu huruf jar. Pilih dari yang salah satu dari 4 yang di atas itu. Alkitabu ilal maktab. Ala, ya. Alkitabu alal maktabi. Kitab itu ada di atas meja. Baik. Yang kedua, kembali ke Ismail lagi. At-talibu ilal fasli. Kurang pas. Fil fasli. Ya. Pelajar itu berada di dalam kelas. Pak Hidayat. Jami'ati. Jami'ah itu misalnya kita katakan Jami'ah Islam Madinah. Universitas, kampus, universitas. Zahaba Hamidun ilal jami'ah. Hamid telah pergi ke, ya, jadi kalau ada zahaba biasanya setelahnya ila. Berikutnya. Kharajal mudiru minal madrasati. Kharajal mudiru minal madrasati. Mudir, kepala sekolah, telah keluar dari sekolah. Terakhir, ada 2 ya, ada 2 huruf jar yang harus diisi di situ.
Nah, jadi ada dua, ada titik-titik sin, titik-titik yaban. Berarti biasanya begini, dia pergi dari ini menuju ini, begitu. Berarti dhahaba Muhammadun minas sini ilal yaban. Muhammad telah pergi bertolak dari Cina menuju Jepang, gitu ya. Jadi kalau dikatakan Muhammad kharaja, apa Muhammad dhahaba min Makassar, telah pergi dari Makassar, berarti dia menuju tempat lain, dia tinggalkan itu Makassar. Tapi kalau ila Makassar, berarti dia masuk ke Makassar, dia menuju Makassar, begitu ya. Al kalimatul jadidah, kata-kata baru. Al madrasah artinya sekolah. Al faslu kelas. Al hammam kamar mandi. Al mirhad WC. Al matbakh dapur. Al ghurfah kamar. Al jami'ah kampus. As suq pasar. Al yaban, Sin, Al Hindu, Al Filipin, Al mudir. Al mudir kepala sekolah. Jadi mudir itu kalau di sekolah kepala sekolah, kalau di kampus rektor, gitu ya. Kalau perusahaan direktur, ya seperti itu. Dhahaba telah pergi, kharaja telah keluar. Fi ala min ila min hurufil jarri. Fi ala min dan ila, empat ini min dari huruf-huruf jar. Dari di sini maksudnya sebagian huruf jar. Jadi empat ini baru sebagian, belum semua, ya. Masih akan menyusul huruf-huruf jar yang lain. Makanya dihafal, ya. Oke. Mufradat yang sudah lewat harus dihafal, ya, diulang terus, diulang, ya. Nah, ketika kita belajar, selain meniatkan itu ibadah, kita juga harus punya target-target, ya, punya target. Baik. Pelajaran 5 insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.